Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Dalam perenungan katekismus minggu ini, saya akan membacakan pertanyaan dan saudara Bapak Ibu semua bersama-sama membacakan jawabannya sekaligus dengan ayat referensinya. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Anak setara di dalam kealahan, telah diberikan kepada kita secara pribadi, sehingga dengan iman yang benar kita dapat berbagi dalam Kristus dan semua berkat-Nya, serta dikuduskan dan dikuatkan untuk melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat referensinya diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silakan duduk. Anda mungkin pernah mendengar Roh Kudus itu adalah sebuah kekuatan atau energi atau kuasa yang perlu dicurahkan lagi dan lagi jika kuasanya sudah mulai pudar. Atau ada yang merasa Roh Kudus hanya hadir dalam kejadian atau pengalaman-pengalaman spektakuler. Misalnya mujizat atau bahasa roh. Atau mungkin ada yang menganggap Roh Kudus itu pemain di bangku cadangan. Tidak sepenting, tidak sesentral Allah Bapa dan Yesus Kristus. Mari hari ini kita lihat apa yang Alkitab nyatakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia sepenuhnya Allah dan setara dengan Bapa dan juga Anak. Dia bukan hanya energi, kuasa, kekuatan yang impersonal. Dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita, terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Di Yohanes 14, Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua arti. Ada dua kata, yaitu alos dan heteros. Alos biasanya digunakan untuk kata yang lain tetapi masih dalam kategori yang sama. Contohnya kemeja yang lain itu ada kemeja merah, biru, putih, coklat dan sebagainya. Tapi semuanya masih sama-sama kemeja. Sedangkan untuk kata heteros digunakan untuk yang lain dari kategori yang berbeda. Contohnya yang lain dari kemeja adalah sweatshirt, t-shirt, dress, jaket dan lain sebagainya. Dalam Yohanes 14 tadi, kata yang digunakan oleh Yesus adalah alos, yang menekankan bahwa ia dan Roh Kudus masih berada dalam satu kategori, yaitu sama-sama Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kita juga berasal dari Allah Bapa. Sehingga Yesus menyebutnya Roh Bapamu dalam Matius 10 ayat 20. Ini berarti bahwa kita dapat mengenal dan berelasi dengan Bapa itu karena Roh Kudus. Kita bisa beriman, kita bisa berdoa kepada Allah bukan karena kita mampu atau bukan karena kita memilih untuk berdoa kepada Allah. Tetapi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, itulah yang mengarahkan hati kita kepada Allah dan kebenaran salibnya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa percaya kepada Allah. Puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah kita sangat dekat. Allah Bapa dan Allah Putra selalu menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Di saat kita berada dalam masa yang paling sulit sekalipun, hati kita hancur, sedih, berduka, hilang arah, jatuh ke dalam dosa, atau bahkan sampai tidak bisa berdoa. Roh Kudus tetap menggenggam tangan kita. Dia adalah Tuhan yang berjalan bersama kita, mengenal kita secara pribadi, menghibur, dan memberi pengharapan. Disinilah Roh Kudus membantu kita mengingat kembali dan memahami firman Tuhan yang kita dengarkan.
Roh Kudus bekerja setiap hari, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, keputusan yang besar ataupun keputusan yang kecil. Jadi, jika hari ini Anda bisa melihat perubahan dalam hidup Anda, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita memilih untuk berubah, kita bisa, bukan. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Ia menyempurnakan kita menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Allah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa pertobatan. Mari kita berefleksi, kita ingat-ingat kembali. Kita ingat-ingat lagi kebiasaan kita ketika kita dalam masa yang sulit, sedih, hancur. Apakah selama ini kita lebih sering melupakan, mengabaikan suara Roh Kudus yang berusaha untuk menghibur kita? Atau selama ini kita berpaling kepada suara dunia untuk menghibur, memberi kita ketenangan, memberikan kita pertolongan? Mari kita selidiki hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah kebobrokan kami, hati kami yang penuh dengan dosa, kecenderungan hati kami yang menyembah berhala ini Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk tinggal di sana. Tinggal bersama-sama kami yang lemah ini Tuhan. Untuk berjalan bersama-sama kami dalam masa-masa yang sulit. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keberadaan Roh Kudus dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Untuk lebih peka, untuk membuka telinga kami lebar-lebar. Untuk menyadari apa kehendak Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya kami boleh hidup sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh hidup berbuah, menghasilkan buah-buah roh yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Menjadi kesaksian yang manis atas kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.